Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang Microsoft Word. Bagaimana cara membuka Microsoft Word, kemudian mengenal tentang menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa opsi, fungsi dari keyboard. Apa sih fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya? Oke, langsung kita buka aplikasi Microsoft-nya. Let's go. Oke, teman-teman silahkan buka aplikasi atau software Microsoft Word-nya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita pilih yang blank dokumen. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kita tidak belajar di ruang komputer lagi hari ini, sudah 2 pekan dengan pekan kemarin ya. Karena ruang komputernya saat ini masih digunakan ujian praktek kelas 6. Oke, jadi hari ini kita belajar menggunakan video pembelajaran yang sudah kita buat saat ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan salah satu key yang ada di keyboard atau keyboard, teman-teman. Bapak tampilkan dulu on screen keyboardnya. Nah, ini. Oke. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang tombol Shift, kemudian Caps Lock, dan Enter. Oke, kita mulai dari Shift dulu. Shift ini berfungsi untuk membuat huruf besar pada setiap kata. Nah, untuk menulis sebuah kalimat atau dalam bahasa Indonesia biasanya huruf besar ini berfungsi untuk atau ada di setiap nama, kemudian kota, kemudian penulisan di awal kalimat, dan masih banyak yang lainnya. Cara penggunaannya, teman-teman tekan tombol Shift, kemudian tekan huruf yang ingin diketik. Misal kita menulis Anugrah Insani. Oke, pertama tekan Shift-nya, kemudian huruf A. Nah, dia menjadi huruf besar. Kalau tanpa Shift, maka dia menjadi huruf kecil lagi. Anugerah spasi Insani, misalnya I-nya besar, tekan Shift-nya lagi, kemudian tekan huruf I, kemudian dilepas Shift-nya, yang lain akan mengecil kembali. Insani. Oke, seperti ini. Itu untuk penggunaan Shift. Selain bisa untuk memperbesar huruf, tombol Shift juga bisa untuk menggunakan simbol yang ada di keyboard. Misal, ini di atas angka 1, 2, 3, dan seterusnya, ini ada simbol lain, atau selain dari titik dan koma, ini ada simbol lain, yaitu tanda kurung. Misal kita gunakan yang di koma dan titik. Nah, kita pencet Shift, kemudian tekan, nah maka dia akan berubah menjadi tanda kurung. Atau di atas angka 9 dan 0, ini tanda kurung juga. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya selain untuk memperbesar huruf, karena ini ada 2 simbol, maka saat Shift-nya digunakan, maka yang muncul adalah simbol kedua. Seperti ini. Ini kalau tanpa Shift dia adalah sama dengan. Tapi kalau kita gunakan Shift, maka yang muncul adalah tanda plus atau penjumlahan. Seperti itu. Itu fungsi dari tombol Shift. Jangan lupa, saat ingin kita gunakan, Shift-nya ditekan terlebih dahulu, kemudian baru mengklik yang lainnya. Kalau sudah, kita lepas kembali. Seperti itu. Oke, yang kedua, kita gunakan tombol Caps Lock, atau di keyboard teman-teman itu tulisannya Caps, C-A-P-S, atau lengkap Caps Lock. Fungsinya adalah untuk membuat tulisan atau hurufnya menjadi huruf besar.
Oke, misal kita aktifkan caps lock-nya. Nah, seperti ini. Kalau di keyboard teman-teman, itu akan muncul nanti ada lampu untuk caps lock, berarti caps lock-nya berfungsi. Dia menjadi huruf besar semuanya. Teman-teman bisa lihat ya di keyboard, ini on-screen keyboardnya, on-screen keyboardnya, dia hurufnya besar semua. Anugerah, Insani. Tuh, dia tulisannya besar semua ya. Oke, gampang ya. Jadi shift itu tadi untuk membuat huruf atau tulisan menjadi besar saat difungsikan. Kemudian bisa juga menggunakan simbol-simbol yang kedua yang ada di keyboardnya, seperti dari angka 1 sampai 0 itu ada tulisan yang lain. Nah, itu untuk mengaktifkannya ditekan shift-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua selain tombol shift yaitu tombol caps lock. Caps lock ini berfungsi untuk memperbesar huruf. Pak, gimana kalau misalkan tulisannya mau kecil lagi? Maka caps lock-nya dinonaktifkan, dimatikan, ditekan lagi, maka dia kembali normal. Yang ketiga itu tombol enter. Fungsinya untuk membuat paragraf baru atau untuk pindah ke tulisan yang bawah saat kita ingin membuat tulisan baru. Misal ini kita enter ya. Oke, maka dia menjadi paragraf baru. Ini paragrafnya terpisah dengan yang atas. Atau saat kita ingin menulis, misal kita buat daftar hadir. Misal yang pertama namanya misal Haidar. Haidar. Oke. Kemudian kita mau menulis yang kedua, maka menekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya Dimas. Kemudian tekan enter lagi. Dia akan pindah ke bagian bawah. Oke, seperti itu penggunaannya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau teman-teman ingin bertanya, teman-teman boleh bertanya di kolom video ini atau bisa bertanya di Google Classroom. Nah, untuk bisa tahu sejauh mana sih teman-teman sudah paham, teman-teman bisa buka halaman 108. Di sana ada teks tentang menanam padi. Ini Bapak hapus dulu ya. Oke, silakan teman-teman tulis tentang menanam padi. Menanam, P-nya huruf besar, jadi shift-nya ditekan, padi. Kemudian tekan enter. 1 atau 2 kali? Ya, 2 kali. Agar apa? Agar ada spasi atau jeda antara judul dan isi. Kemudian tulis sinar. Sinar, S-nya huruf besar karena dia di awal kalimat. Matahari menyambut pagi. Pagi. Kemudian saat kalimat sudah selesai, tekan enter lagi. Menemani petani menyambut pagi. Menemani petani menyambut pagi. Oke, silakan teman-teman lanjut sampai selesai, sampai menghabiskan waktu bekerja di sawah. Buat tulisannya sama seperti yang ada di buku. Kalau sudah, seperti biasa, kita simpan. Gimana caranya? Ya, ke menu File, kemudian Save atau Save As. Teman-teman bisa pilih Save. Teman-teman simpan di dokumen, di Browse, kemudian pilih dokumen. Nah, simpan dengan apa? Diganti, ini tulisannya menanam padi, ganti dengan nama kalian. Misal Haidar. Gunakan huruf besar di awal nama ya. Haidar. Kelasnya kelas berapa? 3. Ali bin Abi Tholib 4 misal. Kalau sudah, save, simpan. Nah, nanti namanya akan berubah. Setelah disimpan, jangan lupa kirim ke Google Classroom. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sudah belajar kembali di ruang komputer. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa bertanya di Google Classroom atau di kolom video ini.
Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.